Baik, kita coba masuk ke modul 1 ya teman-teman semua. Modul 1 itu adalah gambaran umum teori antrian. Teman-teman sudah belajar atau sudah membaca terkait gambaran umum ini? Tadi siapa yang sudah? Ya, Ibu, sudah. Oh, sudah, Maliatus. Baik. Yang lain bagaimana? Diam berarti saya anggap sudah semua ya. Oke, kita masuk ke modul pertama terkait gambaran umumnya. Ada yang tahu definisi dari teori antrian itu? Ada yang sukarela untuk menjawab? Atau mau ditunjuk aja? Saya tunjuk aja ya, biar kelasnya aktif. Coba Ariana. Ariana bisa aktif speakernya atau mikrofon di sana. Saya lagi nge-live, Bu. Maaf sekali. Oh, baik. Coba ya, kita ganti yang lain. Yang lain, Ahmad. Coba Ahmad. Ahmad tahu definisi dari teori antrian? Maaf Bu, mohon maaf. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan teori antrian? Ini secara definisi atau bagaimana? Boleh Mas, secara definisi, baik secara istilah juga diperbolehkan, ataupun yang lainnya juga diperbolehkan. Atau istilah, definisi bisa dijelaskan oleh Ahmad sendiri. bagaimana ya? Sebentar, saya pilih kata-katanya. Eh, Eh, Studi tentang studi untuk memodelkan memodelkan sistem yang mana ada apa ya, pelanggan untuk mendapatkan layanan. Oh, baik, terima Gitukah? kasih. Ya, Terima kasih Ahmad. Berarti Ahmad cukup jelas ya terkait definisi dari teori antrian itu sendiri? cukup Bu, cukup. Mungkin Cukup. tapi pemahaman saya masih di batas apa ya, masih di surface level itu, belum benar-benar paham. Tidak apa-apa, kita belajar bareng di sini ya. Baik, untuk yang lain saya izin memanggil nama Diah Ayu. Halo Diah Ayu, selamat siang. Selamat siang Ibu, mohon maaf baru bergabung. Iya, tidak apa-apa. Diah Ayu dari UT mana? Dari UT Semarang Ibu, UIBJJ Semarang. Oh, Asli jadi dari Pati. baik. Dia Iya, sekarang kuliah aja atau sambil bekerja? sambil kerja. Sambil. Alhamdulillah dagang Bu. Oh, Masya Allah. Baik. Iya. Saya izin bertanya ya terkait teori antrian. Apa definisi dari teori antrian menurut Diah Ayu sendiri? Eh, Antrian. Lebih ke itu sih ya Bu ya. Menunggu ya. Oh, menunggu ya. Antrian, antri, menunggu berarti. Betul. Lalu dimaksud dengan teori antrian itu sendiri? Teori antrian itu kalau menurut saya teori yang dia itu bisa kayak menganalisis
gimana sih caranya kalau saat menunggu biar dia lebih optimal kayak gitu. Terus biar antriannya itu bisa berjalan dengan bagus, enggak sampai apa namanya ada itu loh yang numpuk itu apa ya Bu namanya? Oh ya, Enggak, akhirnya sampai pilih dari sistem ya. iya, Sehingga waktu tunggunya itu semakin lama ya, yang lain jadi merasa bahwa layanannya kurang maksimal dan waktu tunggunya lama. Seperti itu ya. iya Bu, susah, nyana jelasnya agak susah. Oh, betul. Ya, setelah Diah Ayu membaca modul satu, apa yang Diah Ayu dapatkan? Gimana Pemahaman Ibu? apa yang ya, pemahaman apa yang Diah dapat setelah membaca modul satu ini? Mohon maaf kurang dengar Ibu. Oh, kurang kedengeran ya? Iya, Diah Ayu sudah membaca modul iya satu, sudah. sudah. Pemahaman apa yang didapat setelah membaca modul satu ini? Sebentar Ibu. Baik, terima kasih. Oke, oke. Oke Ibu, tadi gimana? Ya, pemahaman apa yang dia tangkap ketika dia sudah membaca dasar-dasar dari teori antrian itu sendiri? Misalkan, di dalam teori antrian itu ada yang dikenal dengan nama sistem antrian, ada yang dikenal dengan layanan tunggu, ataupun waktu tunggu, waktu layanan, ataupun lainnya. Kira-kira apa pemahaman yang dia tangkap ketika membaca modul satu tersebut? Yang di modul satu itu yang baru paham Nggak itu apa-apa, Bu. kita sharing aja. Kayak misal nih, iya, kayak misal di suatu kasus nih contoh di bank lah ya, lagi terjadi ada antrian. Nah, itu gimana sih cara mengoptimalkan antriannya supaya nggak numpuk, terus supaya apa? Antriannya itu lebih bisa berjalan efektif, pelayanannya juga bisa lebih bagus. Itu seperti apa caranya? Terus cara mengolah waktu antrian, waktu tunggunya juga gimana kayak gitu. Baru sampai ke situ untuk di modul satu. Baik, untuk rumus-rumusnya sendiri, dia sudah mempelajari dan memahami untuk rumus-rumus yang ada di bab 2. Yang rumus yang baru paham itu yang di metode MM apa ya kemarin? Sebentar Ibu. Udah aku tulis soalnya. Yang ada MM3 untuk yang sistemnya paralel kayak gitu. Terus ada yang MM0 buat yang cuma pakai satu sistem sama yang satunya lagi itu MM yang infinity. Kalau buat yang sistemnya banyak banget itu baru sampai situ Bu untuk rumus. Bisa dijelaskan kembali terkait teori antrian menurut pandangan dari BIU sendiri? Tadi sampai ke itu ya Bu ya, sampai ke rumus ya. Betul, model atau sistem antrian MM1 ya, tadi sudah dikatakan oleh BIU sendiri. Iya, itu kan kemarin yang di tugas 3 ada dua macam soal ya Bu ya. Yang Betul. satu itu tentang apa? Utilitas itu loh, yang utilitas server, Oh, ada benar. yang itu. Nah, yang Faktor masih belum utilitas ya, paham, dalam bentuk iya, row. Kenapa itu itu? yang masih belum paham itu Bu, yang tentang probabilitas yang itu apa namanya harus menunggu pelanggan harus menunggu ke itu kan rumusnya panjang tuh ya tapi kalau yang eh, MM dari MM0 sampai MM infinity itu alhamdulillahnya udah bisa difahami. Ah, baik, terima kasih banyak. Iya. Ya, baik. Teman-teman, saya izin untuk share screen dulu ya, terkait materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan materi yang ada di modul satu dan juga modul 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutnya dengan baik pada siang hari ini. Saya izin share screen ya, teman-teman semua.
Saya akan buka RBV. Baik, teman-teman. Untuk di teori antrian ini banyak sekali ya rumus-rumus yang harus teman-teman pahami. Dan juga sebelum masuk ke dalam rumus, itu ada beberapa istilah yang harus teman-teman ingat. Kemudian setelah diingat, lalu di simbolnya, ya simbol-simbolnya itu harus diingat. Dan juga pada saat penggunaan ataupun implementasi di dalam soalnya, itu teman-teman harus hafal juga rumusnya. Dan terkadang teman-teman itu sedikit kesulitan pada saat masuk ke dalam soal ya, contohnya. Baik, ini ada beberapa istilah-istilah penting yang ada di dalam teori antrian. Teman-teman bisa buka pada modul 1, ada 1 sampai dengan 9 istilah yang umum akan digunakan. Yang pertama adalah pelayan, yang kedua pelanggan, 3 antrian, 4 saat datang, 5 waktu antri, 6 waktu layan, 7 waktu sistem, 8 jumlah pelanggan, dan 9 adalah jumlah pelanggan dalam sistem ataupun antri. Teman-teman harus bisa membedakan antara kata atau istilah antrian ataupun antri atau dan juga sistem. Jadi kalau kita lihat secara dasar atau konsep dasar dari teori antrian ini, teman-teman bisa buka di modul berikutnya. Terlihat di sini teman-teman semua? Terlihat semuanya di sini? Oh, tidak terlihat. Baik, mohon maaf. Ini terlihat semuanya? Terlihat. Baik, terima kasih. Teman-teman, apabila ingin berkomentar, tolong berkomentar ya, takutnya saya tidak membaca kolom chat. Baik, ini adalah elemen dasar dalam teori antrian. Di dalam depan sini, itu adalah kedatangan pelanggan. Artinya, ini adalah waktu antar pelanggan itu untuk datang dan masuk ke dalam suatu sistem antrian. Dan yang di dalam kotak dari batas ini sampai dengan batas akhir itu dikatakan sebagai sistem antrian. Di mana di dalam sistem antrian ini terdapat suatu barisan antrian ya atau queue line dan juga ada barisan dari pelayanan atas pelanggan tersebut. Setelah memasuki sistem yang ada di sini, maka yang dikatakan sebagai pelanggan setelah mendapatkan layanan dari suatu fasilitas itu maka akan pulang ataupun keluar dari sistem antrian yang sudah ada. Jadi yang perlu ataupun patut teman-teman ingat ya, dasar dari teori antrian itu sendiri bisa kita lihat di sini. Pelanggan itu akan masuk ke dalam suatu sistem, di mana sistemnya itu adalah seperti yang tergambarkan berikut ini, ada garis tunggu dan juga ada fasilitas layanan yang sudah disediakan oleh pelayanan umum. Dan di dalam fasilitas layanan ini, itu ada yang dikenal dengan istilah sebanyak 1 layanan, 2 layanan, ataupun hingga ke K layanan di dalam bentuk umum sistem dasar antrian. Lalu, setelah mendapatkan suatu layanan, maka si pelanggan tersebut akan keluar dari sistem antrian. Dan kalau kita perhatikan di dalam modul ataupun RBV, ada beberapa persoalan ataupun perilaku sistem antrian yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah waktu antrian atau dikenal dengan waktu tunggu. Yang kedua adalah waktu sistem. Yang ketiga adalah jumlah pelanggan antri dan juga jumlah pelanggan di dalam sistem. Dan teman-teman ketika sudah berbicara tentang waktu tunggu ataupun waktu antri, ini teman-teman sudah berbicara terkait probabilitas ataupun peluang.
ya. Sedangkan kalau untuk jumlah pelanggan ataupun jumlah yang di dalam antrian ataupun di dalam sistem, itu teman-teman sudah berbicara terkait suatu perhitungan di dalam matematika yang dikenal dengan nama ekspektasi atau nilai harapan. Jadi secara teori ataupun secara dasarnya, yang dikatakan sebagai teori antrian itu adalah merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam sistem antrian. Ya, ketika kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari ada yang dikatakan sebagai antrian, contohnya itu adalah antrian di jalan tol, kemudian antrian di dalam sebuah bank, ataupun antrian di dalam pembelian toko makanan ataupun di coffee shop. Nah, itu bisa dimodelkan secara matematis dengan dasarnya adalah berupa teori antrian ini, teman-teman semua. Jadi dengan adanya teori antrian ini, teman-teman bisa melakukan suatu proses namanya yang dikatakan sebagai optimalisasi waktu tunggu ataupun optimasi waktu layanan atas pelanggan-pelanggan yang ada di dalam antrian tersebut. Dan ada beberapa istilah juga, ada beberapa simbol yang perlu Anda ketahui terkait dari istilah-istilah tersebut ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ketika nanti mengerjakan soal tidak bingung apa yang dikatakan dengan istilah ini dan simbolnya adalah seperti apa. Sekarang kita lihat di sini. Ya, ini yang tadi saya katakan. Ada ukuran-ukuran di dalam suatu kinerja sistem antrian. Yang pertama adalah ekspektasi waktu antri. Di sini nanti itu adalah suatu harapan di mana waktu antrinya itu tidak lama antar kedatangan pelanggan. Lalu ekspektasi waktu sistem di mana ada suatu nilai harapan yang diharapkan adalah sangat kecil ketika seorang pelanggan menunggu antrian. Lalu ada ekspektasi jumlah pelanggan antri, itu adalah suatu harapan bahwa pelanggan yang mengantri itu nilainya cukup kecil, jadi jangan sampai besar. Kenapa? Karena ketika sudah antrian itu sudah cukup besar, artinya bahwa pelayanan dari layanan umum tersebut tidak berjalan dengan baik. Lalu ada istilah ataupun ukuran ekspektasi jumlah pelanggan di dalam sistem, itu adalah merupakan suatu nilai harapan jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem. Dalam artian, sistem itu terdiri atas dari eh, tunggu dan juga ada dari layanan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, apa yang dikatakan sebagai sistem, apa yang dikatakan sebagai antri, ataupun apa yang dikatakan atau kondisinya saat layanan. Lalu berikutnya adalah ekspektasi ongkos total sistem antrian, di mana harapannya adalah nilainya lebih kecil daripada keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman kita kembali lagi di modul sebelumnya, ini yang dikatakan sebagai sistem itu ada bagian yang line, antrian, dan pelayanan. Jadi yang dikatakan sebagai sistem antrian ini adalah gabungan antara barisan antrian dan juga barisan pelayanan yang disediakan oleh layanan umum tersebut. Sampai di sini dipahami, teman-teman, terkait sistem antrian terlebih dahulu dan juga dasar-dasar dari teori antrian itu. Bu, saya ada pertanyaan sih, Bu. Boleh, Eh, silakan. Gini, ini kan di bagian persoalan-persoalan dalam sistem antrian itu ada Mm-mm. salah satu pembagiannya ada perilaku. Apakah Ya, ini studi ini tuh khusus atau secara apa ya istilahnya? Ya? Secara terapan memang hanya untuk antrian yang berupa seperti mengantri manusia yang mengantri begitu atau sebenarnya teori-teorinya itu bisa diaplikasikan ke antrian yang bukan manusia. Maksudnya dalam konteks misalkan saya punya apa ya fungsi atau sebuah mesin atau apa yang mungkin untuk dia mengerjakan sesuatu dia butuh dalam tanda kutip antrian yang banyak dalam input yang banyak begitu misalkan apakah konsep teorinya nanti bisa diaplikasikan ke sana atau ini tuh murni ke ya sudah antri secara dalam makna yang antri sebenarnya. baik. Terima kasih Ahmad atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, terkait teori antrian ini bisa diimplementasikan baik itu ke dalam antrian pelayanan terhadap manusia ataupun barang ataupun jasa. Jadi maksudnya ketika kita tahu dengan konteks bahwa ada variabel yang dianggap variabel yang tidak mengganggu, ya. Jadi dasarnya dulu bahwa ketika kalian contoh pada saat di dalam
pelayanan terhadap barang ataupun jasa, barang yang dikirimkan melalui kurir misalkan. Kita tahu sendiri ya bahwa ketika seorang pelanggan melakukan pemesan terhadap suatu barang, misalkan saya memesan di pagi hari, maka akan masuk inputannya ke dalam jasa pengiriman tersebut masuknya di pagi hari. Kemudian ada orang lain pada siang hari masuk lagi, maka akan masuk inputnya di dalam jasa layanan itu pada siang hari. Otomatis dari waktu pemesanan itu, kira-kira menurut Ahmad akan masuk tidak ke dalam antrian di dalam pengiriman barang tersebut? Maaf Bu, saya sepertinya saya masih kurang paham. Maaf, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Contoh Ahmad. Ahmad Ah, ini ah, kan buka aplikasi atau punya aplikasi e-commerce tidak seperti Shopee ya ataupun punya Tokopedia. Ya, punya Bu. ketika Ahmad memesan barang, contoh Ahmad pesan barang satu di hari Senin. Berarti Ya, masuk dong di dalam antrian hari Senin. betul betul. Ke dalam jasa ataupun pengiriman barang yang ada di Shopee, misalkan Shopee Courier. Kemudian hari Selasa ternyata Ahmad memesan barang kedua, maka akan masuk ke dalam antrian pengiriman barang di Shopee kurir pada hari Selasa. Iya, betul. Lalu pada hari Rabu, Ahmad pesan lagi barang ketiga akan masuk ke dalam antrian pengiriman barang pada hari Rabu dan seterusnya sampai dengan misalkan hari Minggu Ahmad memesan kurang lebih 7 barang di hari yang berbeda. Tentu, ketika inputan yang masuk di dalam Shopee e-commerce tersebut akan masuk ke dalam jasa pengiriman dan itu secara berurut dari waktu yang pertama kali pesan sampai dengan pengiriman barang yang terakhir pesan. Benar. Berurut ya, dari Ya, awal sampai dengan akhir. Dan dengan kondisi bahwa yang dikatakan sebagai pengiriman barang itu umum dilakukan, itu tidak ada lonjakan. Misalkan umum itu adalah dengan jumlah yang masih relatif stabil, jadi pengiriman barang itu masih dapat berjalan atau sesuai dengan waktu yang diagendakan oleh Shopee Kurir itu sendiri, misalkan dari kurirnya sendiri. Misalkan saya pesan hari Senin dan estimasi sampainya itu ataupun tibanya pada hari Rabu ataupun Kamis. Misalkan saya pesan hari Selasa, estimasi sampainya adalah kurang lebih 2 hari, misalkan hari Kamis ataupun Jumat dan seterusnya. Itu dalam kondisi stabil, pengiriman jasa dapat berjalan dengan baik. Namun kondisinya ketika overloading, di mana banyak ataupun ada momen ataupun ada peak season yang membuat para pelanggan itu melakukan order yang cukup berlebih daripada kapasitas yang seharusnya dilakukan pada umumnya hari-hari biasa. Misalkan peak season itu kan pada saat Lebaran ataupun pada saat hari Natal ataupun Tahun Baru gitu ya. Nah, itu tentu akan memiliki overloading time yang akan mempengaruhi dari proses pengiriman jasa ataupun barang tersebut. Akibatnya, kalau kita perhatikan di sini, ketika kita sudah sadar tahu, sudah paham terkait nilai harapan, kemudian probabilitas akan suatu barang dapat dikirimkan. Misalkan barang tersebut dapat dikirimkan ataupun tidak. Nah, itu kita bisa melihat ketika hari biasa, kira-kira peluangnya berapa ya? Barang tersebut dapat terkirim dengan tepat waktu. Tapi ketika peak season, kira-kira probabilitas atau peluang barang tersebut sampai ataupun tiba di pemesan itu lebih lama atau tidak ya? Kita bisa menentukan peluang-peluang terjadi ataupun tidak terjadinya barang tersebut datang tepat waktu ataupun tidak. Seperti itu ya. Kemudian dengan teori antrian kita bisa melihat bahwa berapa besar nilai harapan, di mana harapan barang tersebut dikirimkannya. Seandainya estimasi pengiriman kurir itu terjadi pada misalkan hari Senin, hari Kamis, Kamis sore akan dikirim. Ternyata karena barang ataupun lonjakan dari pemesanan itu sangat tinggi, akibatnya adalah barang yang dipesannya itu kurang ataupun habis. Akibatnya dari penjual tersebut kurir akan menyampaikan ataupun penjual akan menyampaikan kepada kurir bahwa barang ini harus dipesan dulu misalkan atau diproduksi terlebih dahulu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah kondisi itu akan memakan waktu yang lebih sedikit lama dibandingkan dari waktu yang telah ditentukan oleh kurir dari Shopee itu sendiri. Jadi dengan adanya teori antrian, sebenarnya kita sudah mempelajari dasar-dasar bagaimana sih cara memodelkan matematis dari sistem antrian ini. Kita mau tahu kira-kira dengan kondisi stabil, dengan kondisi normal, tanpa
hari-hari besar misalkan, itu barang dapat dikirimkan secara baik ataupun secara tepat waktu ataupun tidak. Kemudian ketika kondisinya ternyata itu adalah peak season atau hari-hari besar yang mempengaruhi dari lonjakan pemesanan, maka itu akan mempengaruhi waktu ataupun ketepatan waktu dalam pengiriman barang tersebut. Seperti itu, Ahmad. Jadi jawabannya, apakah bisa diimplementasikan ke dalam suatu barang ataupun jasa? Ya, bisa. Karena tidak melulu adalah antrian dalam sistem kehidupan sehari-hari ataupun layanan umum untuk orang saja, tapi juga berlaku untuk antrian ataupun sistem antrian yang terjadi pada barang ataupun jasa. Seperti itu, Oh, Ahmad. berarti Bu, mohon maaf. Jadi misalkan Silakan. pengestimasian waktu seperti yang Ibu analogikan tadi, misalkan apa? Kayak misalkan dari e-commerce yang membuat formulasi gitu ya, formulasi tentang estimasi waktu itu, entah itu hari biasa, weekend atau peak season gitu, itu pakai atau setidaknya bisa pakai dari teori antrian ini. Untuk Atau digun, atau bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Jadi, ketika seandainya nanti Ahmad ingin mengimplementasikan rumus-rumus yang ada di dalam teori antrian ini dalam melakukan suatu analisis terhadap antrian barang ataupun jasa, itu bisa digunakan. Contoh, ketika nanti Ahmad menuliskan artikel ilmiah terkait teori antrian, ya, kemudian Ahmad melakukan suatu pencarian data ataupun nanti seandainya Ahmad melihat data sekunder, ya, kemudian bisa melihat nih, pertama yang harus diperhatikan itu adalah analisis terlebih dahulu. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dari ketepatan waktu dari kurir tersebut mengirimkan barang kepada pemesan. Contoh, ya, ketepatan waktu itu bisa berkaitan dengan jumlah barang yang dipesan atau jumlah pelanggan. Atau bisa juga jenis barang yang dipesan, apakah barangnya itu rare atau tidak. Kemudian bisa dikatakan dia barangnya musiman atau tidak nih. Itu ada beberapa variabel-variabel yang bisa jadi menjadi penentu atas ketepatan waktu dari pengiriman barang oleh kurir tersebut. Bagaimana cara melakukan operasinya? Bisa dengan bantuan dari regresi, ya, dalam perhitungan ataupun dalam analisisnya, dan juga bisa diimplementasikan ke dalam modelnya, ke dalam model teori antrian. Seperti itu, Ahmad. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ahmad semester berapa sekarang? Sama-sama. Saya semester akhir, Bu, semester 7. Sudah mulai artikel ilmiah. Betul. Soalnya saya kan kerja di bidang logistik. Jadi apakah Mm-mm. saya perlu apa ya? Perlu jadikan teori antrian sebagai landasan juga gitu buat perhitungan-perhitungan seperti itu. Jadi itu saja sih Bu. Terima kasih. Baik, untuk logistik itu sebenarnya Ahmad bisa ambil topik analisis pengaruh ya, di mana analisis pengaruh terhadap ketepatan waktu pengiriman barang. Jadi nanti Ahmad bisa lihat variabel-variabel apa sajakah yang mempengaruhi ketepatan waktu tersebut. Dan biasanya nanti kan ada data ya, data yang di dalam logistik ataupun tempat bekerjanya Ahmad, dan bisa dilihat nanti di situ kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi ketepatan waktu tersebut. Bisa saja kan jalannya itu ke pelosok, bisa mempengaruhi. Tapi biasanya kalau variabel-variabel kecil seperti itu akan dianggap sebagai variabel yang tidak diperhitungkan secara statistika, seperti itu. Baik, Oh, oke, kita oke. kembali. Baik, terima kasih. Mm-mm. Kita coba kembali lagi. Ya, teman-teman semua, di sini ada notasi sistem antrian, di mana teman-teman bisa melihatnya. Ada A/B/C/C/D/E/F gitu ya. Kalau kita lihat A, itu adalah merupakan suatu distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Teman-teman, di sini ada dua istilah ya yang dinotasikan oleh A. Teman-teman bisa melihat gambaran kedatangan dari seorang pelanggan atau bisa melihat waktu antar pelanggannya itu datang. Teman-teman jangan sampai bingung. Nanti ketika ada simbol M ataupun simbol G itu apa artinya, Bu? Nah, ini teman-teman harus bisa membacanya terlebih dahulu.
Kemudian untuk yang B, itu adalah distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam suatu sistem antrian, ya, pelanggan datang. Pelanggan ini datang, kemudian masuk ke dalam sistem antrian. Ke dalam sistem antrian itu artinya bahwa akan ada terjadinya suatu layanan yang diberikan oleh fasilitas umum tersebut. Di situ akan dikatakan sebagai simbolnya adalah P. Lalu C, itu adalah jumlah saluran pelayanan. Maksudnya, C yang menyatakan mana, Bu? Ini yang menyatakan bagian di sini, teman-teman. Ini adalah jumlah layanan yang diberikan oleh fasilitas tersebut. 1, 2, 3, sampai dengan N, ataupun K. Kemudian kita lihat di sini, ya, ada C, jumlah saluran pelayanan. C adalah jumlah saluran pelayanan, tadi sudah ya. Lalu D, ada disiplin antrian. Ini teman-teman, tadi kita bisa lihat gambaran seperti yang ditanyakan oleh Ahmad, apakah bisa berlaku ketika terhadap antrian barang ataupun jasa? Bisa. Ya, disiplin antrian seperti kita memesan di hari Senin, maka pengirimannya itu terjadi di hari Selasa pagi misalkan. Nah, ketika memesan di hari Rabu, maka pengiriman terjadi di hari Rabu. Jadi, siapa yang memesan duluan, maka akan dikirimkan barangnya tersebut lebih dahulu. Itu dikenal dengan nama disiplin antrian first in, first out. Pernah mendengar istilah tersebut, teman-teman semua? Pernah mendengar istilah FIFO atau first in, first out? Belum. Coba. Belum? Pernah, Bu, Oh, pernah. betul. Enggak, Bu. Baik. Waktu Siap. Ada lagi yang sudah mendengar istilah tersebut di dalam disiplin antrian? Tidak ada lagi. Baik. Berikutnya ada E. E ini ada di urutan kelima ya. E adalah jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan masuk ke dalam suatu sistem antrian. Lalu untuk F adalah populasi pelanggan. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman belajar teori antrian dari bab 1 sampai dengan bab 9, teman-teman harus hafal terlebih dahulu notasi dari sistem antrian tersebut. Dari A sampai dengan F. A menyatakan apa, B apa, C apa, D apa, E apa, hingga F apa. Paham sampai di sini? paham, Bu. Oke. Baik, sekarang teman-teman kita lihat. Ini dia teman-teman. Saya coba mengarahkan teman-teman membuka buku modulnya dan teman-teman juga bisa lihat ya di dalam tampilan layar saya. A itu menyatakan suatu distribusi waktu antar datang. Ketika nanti muncul simbol M, maka distribusi waktu antar datangnya adalah eksponensial. Ketika muncul simbol D, artinya adalah deterministik, dan ketika EK artinya adalah elang jenis K, dan ketika G adalah general ataupun umum. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ketika penempatan distribusi eksponensial, deterministik, elang jenis K, ataupun general dan umum. Sama halnya untuk distribusi waktu layan, teman-teman, yang disimbolkan oleh huruf B kecil. Tadi B kecil ada di urutan keberapa, teman-teman semua? Dua, Ibu. Urutan pertama tadi apa? A ya? A, A. Urutan kedua? B, B, betul. B ini yang menyatakan distribusi waktu layan. Berarti layanan tersebut terjadi, gitu ya, teman-teman ya? Nah, kemudian waktu layar tersebut teman-teman bisa lihat. Untuk yang B, ini hampir sama. Seperti distribusi waktu antar datang. Simbolnya ada M, ada D, ada EK, dan juga ada G. Kemudian yang ketiga itu simbolnya adalah C. C itu menyatakan saluran pelayanan, di mana banyaknya saluran pelayanan yang diberikan oleh fasilitas umum itu berbagai macam. Nanti misalkan kalau kita ke bank itu akan ada banyak di bagian misalkan kita ke bank, lalu ke bagian customer service. Teman-teman lihat tidak? Yang memberikan ataupun jumlah customer service yang ada di sana. Ada satu kah, atau dua kah, atau tiga kah, atau empat kah yang memberikan layanan kepada konsumen. Seperti itu teman-teman. Sampai sini terbayang untuk yang C? Iya, Ibu.
Baik, terima kasih. Berikutnya disiplin pelayanan. Nah, ini teman-teman, disiplin pelayanan atau yang kita simbolkan dengan D. Tadi saya sudah menyebutkan FIFO atau first in, first out. Artinya ketika, ketika misalkan kalau barang ketika dipesan pertama kali, maka itulah yang akan dikirimkan. Begitupun untuk yang selanjutnya. Lalu ada istilah LIFO atau last in, first out. Ya, kemudian ada zero, ada service in random order, dan ada pre atau priority, ada GD atau general discipline. Dan biasanya D itu yang digunakan itu adalah seperti ini simbolnya, teman-teman. Lalu yang kelima atau ada E simbolnya jumlah pelanggan maksimum. Di sini jumlah pelanggan maksimum itu berbagai macam ya, dari ada satu pelanggan maksimum, ada dua pelanggan, ataupun sampai dengan tak hingga. Di sini maksudnya di dalam suatu sistem antrian hanya mampu menampung jumlah pelanggan maksimumnya adalah sebanyak sekian. Jadi dibatasi teman-teman. Tidak bisa sebanyak mungkin karena khawatir nanti tidak mampu memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada konsumen. Lalu untuk yang 6 itu ada F yaitu populasi pelanggan. Populasi pelanggan itu ada kita simbolkan dengan 1, 2 sampai dengan tak hingga. Sampai di sini dulu. Di tabel ini teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Sejauh ini tidak ada, Bu. Masih aman ya? Baik, terima kasih. Ini teman-teman, kita lihat contoh satu-satu. Sistem antrian MM3. Coba, MM3 itu maksudnya bagaimana? M yang pertama. Tadi apa M yang pertama? Menyatakan apa? Distribusi waktu antar datang. Iya, berdistribusi apa? Kalau M? Eksponensial. Betul, berarti Eksponensial. untuk sistem antrian ini, distribusi waktu antar datang pelanggan itu adalah eksponensial. Lalu M yang kedua, itu menyatakan apa teman-teman? Distribusi waktu layan. Betul sekali. Artinya bahwa di dalam sistem antrian ini, distribusi waktu layannya adalah berdistribusi. Eksponensial. Ya, benar sekali. Eksponensial. Lalu 3 di sini. 3 itu menyatakan apa, teman-teman? Saluran pelayanan. Saluran pelayanan. Baik, berarti jumlah saluran pelayanan yang diberikan oleh fasilitas umum tersebut terhadap konsumen adalah sebanyak Ya, 3. 3. Paham sampai di sini? Paham ya, Bu? Ya, tadi yang diberikan di dalam suatu notasi bentuk umumnya itu ada 5. Tapi ketika di dalam contoh soal itu hanya 3, tidak apa-apa. Artinya bahwa hanya sampai kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga saja. Keempat dan kelima akan dianggap atau diabaikan saja. Dimengerti ya sampai di sini? Contoh yang berikutnya, untuk yang contoh 1.2, saya ambil sistem antrian MM5/Vivo/Tahingga. Coba. M yang pertama apa? Saya tutup deh. M yang pertama menyatakan apa tadi? waktu antar datang. Iya, waktu antar datang itu berdistribusi apa, Waktu teman-teman? datang Ya, waktu kedatangan dari eksponensial. seorang pelanggan berdistribusi eksponensial. Betul. Nah, teman-teman, ada kata-kata atau jumlah pelanggan yang datang. Nih, teman-teman. Jadi, kondisi yang pertama, kalau kita balik lagi kepada konsep dasar, bahwa A di sini menyatakan distribusi kedatangan pelanggan dan distribusi waktu antar datang pelanggan. Jadi, ketika berbicara terkait waktu, ya, ketika berbicara distribusi waktu antar pelanggan, maka teman-teman akan menggunakan distribusinya adalah eksponensial, M di sini. Ini untuk waktu, teman-teman. Di garis bawahi ya, nanti gunakan stabilo. Ketika sudah berbicara tentang waktu, maka distribusinya adalah eksponensial. Tapi, kalau kita lihat, nama lainnya itu bukan hanya distribusi waktu antar datang, melainkan distribusi kedatangan pelanggan. Artinya, jumlah pelanggan, teman-teman. Dan jumlah pelanggan yang datang itu distribusinya bukan eksponensial, melainkan berdistribusi apa, teman-teman? Tulisan. Poisson, betul. Jadi, konteksnya berbeda. Yang satu berbicara waktu antar datang, yang berdistribusi eksponensial sesuai dengan yang ada di dalam tabel, sedangkan yang satu lagi itu berbicara terkait jumlah pelanggan yang datang, dan itu adalah berdistribusi Poisson. Ini bentuk dasarnya, selalu distribusinya adalah Poisson untuk jumlah pelanggan tersebut. Sampai di sini dimengerti atau tidak? Ya, insya Allah itu ngerti, Bu.
Baik, jangan sampai bingung ya. Nanti kalau bingung bisa bertanya. Berikutnya untuk yang kedua. M kedua di sini menyatakan apa, teman-teman? Waktu layan. Waktu Iya, layan. waktu layanan atau juga bisa dikatakan dari distribusi keberangkatan pelanggan gitu ya. Jadi kalau berbicara atau konteksnya adalah waktu layan, waktu berarti distribusi yang kita gunakan yang tabel. M berarti menyatakan apa, teman-teman, distribusinya? Eksponensial. Eksponensial. Eksponensial, betul. Berarti yang di sini menyatakan waktu layanan itu adalah distribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat, maka distribusinya kalau konteksnya Poisson. adalah jumlah pelanggan, artinya bahwa distribusinya Poisson. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Ibu. Nah, Bu, Tidak, jadi, baik. nah, Bu, jadi Boleh. notasi-notasi ini harus dihafal ya, Bu Betul, ya? Zakia. Maksudnya nggak berubah. Iya, Ya, iya, dihafal dan ini adalah notasi dasar ataupun notasi umum dari sistem antrian tersebut. baik, Bu. Ya, terima kasih. Lalu berikutnya untuk 5. 5 di sini itu apa, teman-teman? Jumlah Saluran. pelayan. Layan. Iya, jumlah pelayan. Seperti kalian gambarkan sebagai customer service yang ada di bank ya. Berarti jumlah pelayan yang akan melakukan layanan secara paralel. Bisa aja customer service-nya 1, 2, 3, ataupun seterusnya. Tapi bila di sini simbol angkanya adalah 5, berarti akan ada 5 jumlah pelayan paralel yang bertugas di dalam fasilitas tersebut. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah disiplin pelayanan. First in, first out. Nah, ini first in, first out, teman-teman. Artinya bahwa ketika orang yang sudah masuk misalkan ke dalam suatu bank, dia datang duluan, tentu dilayani duluan atau tidak? Ya, Ya, Iya, ketika kita datang ke bank, kita ngambil nomor antrian ya. benar. Contoh ingin ke CS ataupun customer service, kita dapat nomor antrian di bagian customer service-nya. Tentu misalkan, saya datang pagi, kalian datangnya siang hari. Siapa yang kira-kira dilayani terlebih dahulu? itu. Yang pagi, dengan catatan bahwa saya harus tetap berada di tempat ataupun di lokasi, tidak boleh pulang dulu ya. Kalau pulang artinya saya akan mengambil antrian berikutnya. Kebayang sampai di situ? Ya, Ibu kebayang. Baik. Berikutnya, misalkan ini ada tahingga. Tahingga yang dibagi di sini ada kelima ya. Kelima. Berarti tahingga kelima itu menyatakan apa, teman-teman? Jumlah pelanggan Pelanggan. maksimum, betul sekali. Apabila di dalam suatu cowok cerita tidak dikatakan jumlah pelanggan maksimum yang bisa ditampung di dalam suatu sistem antrian, maka itu akan dianggap nilainya adalah tak hingga atau tak terbatas. Ya, jadi tidak ada batasan jumlah antrian maksimum yang ditetapkan oleh fasilitas umum tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Berikutnya yang keenam itu menyatakan tak hingga. Tadi tak hingga itu adalah menyatakan jumlah populasi ataupun populasi pelanggan. Ya, jumlahnya itu apabila terhingga berarti ya tak terbatas besaran populasi dari pelanggan tersebut. Gitu. Bisa ya? Coba saya mau tes. Aku Saya buk. Hmm, saya masih bingung. Ini bingung yang mana? jumlah pelanggan sama populasi pelanggan itu beda ya, Bu ya? Dari ini. Beda. Oh, Bedanya di mana? Jumlah pelanggan maksimum yang bisa masuk ke dalam antrian. Tadi masih ingat eh, untuk yang dikatakan sebagai sistem antrian? oh iya benar. Hmm. Ya, jadi dalam suatu sistem antrian, ketika kita bisa masuk ke dalam, misalkan datang nih populasi pelanggan ke dalam suatu bank, ya, ke dalam suatu bank ternyata jumlah pelanggan yang datang itu ada 100 ingin menukar uang. Misalkan ada yang konsumen tersebut datang ke bank untuk menukar uang baru hari ini. Namun, kapasitas atau banyaknya uang baru yang disediakan oleh bank itu besarnya tidak banyak. Ya, ada batasannya. Misalkan dari pihak bank membatasi 50 orang. 50 orang yang bisa menukar uang baru tersebut. Tapi yang datang pelanggannya ada 100. Kira-kira yang dilayani berapa orang, teman-teman?
50. Iya, ada 50. Berarti 50 itu yang dikatakan sebagai jumlah pelanggan maksimum yang bisa masuk ke dalam antrian. Sedangkan yang 100 itu adalah jumlah pelanggan yang tadinya datang ke dalam suatu bank. Kebayang sampai di sini? Yang Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya coba tuliskan di sini. Kelihatan enggak pensilnya? Mana kelihatan? Ada nggak kelihatan? Belum ada Bu. Ini kelihatan? Belum, Bu. Belum ada Bu. Maaf. Belum ada? Oh, ini saya share screen. Nggak ada ya? Ya, ya Bu. Ini saya share screen. Kelihatan tidak? Belum Bu. Belum. Masih yang screen sebelumnya. Oh, masih screen sebelumnya. Baik, tunggu sebentar. Ini terlihat, teman-teman semua? Iya, Bu. terlihat Ada ini. Bu. Baik, sekarang saya mau coba tanya, teman-teman. Untuk M di sini apa? Distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Oke, berarti distribusi waktu datang ya? Ya. Berdistribusi apa tadi? Waktu M. eksponensial. Betul, Eksponensial apabila berbicara atau terkait waktu, berarti dia menggunakan kosong. eksponensial. Tapi ketika saya menyatakan bahwa distribusinya itu adalah pelanggan, gitu ya. Pelanggan, berarti distribusinya apa, teman-teman? Kosong. Kosong. Ya, Poisson, betul. Poisson. Gitu ya? Kelihatan? Iya, Ibu, kelihatan. Kelihatan. Berikutnya, seandainya saya ingin mengatakan yang G di sini. G itu artinya distribusi apa, teman-teman? Waktu layan. General. Distribusi waktu Jadi layan. yang Ya, waktu layannya apa? general. 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 General atau umum, betul. Ya, kemudian distribusi apabila berbicara tentang pelanggan yang dilayani ya. Kosong. Ya, juga Poisson. Nih, kita lihat nih. Ya, Poisson. Betul, ini jumlah, tadi kan waktu layan eksponensial. Berarti kita general ya, berarti jumlah pelanggan yang berangkat. Jadi kita bisa katakan di sini distribusi jumlah pelanggan berangkat gitu ya. Berangkat itu adalah Poisson. Gitu ya. Kemudian 4 di sini. 4 apa teman-teman? Saluran pelayanan. Saluran Iya, pelayanan. jumlah saluran pelayanan yang diberikan adalah sebanyak 4. Lalu Vivo, itu disiplin layannya ya, ataupun disiplin antriannya adalah first in, first out. Artinya yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu, yang datang terakhir itu akan dilayani terakhir. Lalu untuk Tahingga di sini adalah jumlah Jumlah pelanggan pelanggan maksimum maksimum. yang Maksimum. bisa masuk ke dalam suatu sistem itu tidak terbatas dan jumlah populasi pelanggannya adalah tak terbatas. Ya, betul. Sampai sini dimengerti atau tidak? Kalau dilihat itu Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Mudah-mudahan lulus semuanya. Baik. Berikut ini adalah jenis-jenis sistem antrian yang umum yang akan kita pelajari dari modul 1 sampai dengan modul ke-9. Ada yang pertama adalah MM. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau kita perhatikan MM berarti M yang pertama, M yang kedua tadi teman-teman sudah bisa dan sudah paham ya. Ini distribusi waktu antrian, waktu datang, maaf. Waktu datangnya adalah eksponensial dan juga distribusi waktu layarnya adalah berdistribusi eksponensial. Lalu untuk sistem M/K artinya adalah distribusi waktu
antar datangnya itu adalah eksponensial dan distribusi waktu layarnya adalah bersifat umum. Kemudian untuk G/M, bisa kita lihat di sini artinya bahwa sistem waktu, distribusi dari waktu kedatangan itu adalah distribusi umum dan waktu layanannya adalah distribusi eksponensial. Lalu untuk G dan G, keduanya distribusi. Untuk waktu antara kedatangan dan waktu layannya juga keduanya berdistribusi umum. Ya, jangan sampai terbalik. MG, GM, dan juga GG. Yang pertama menyatakan waktu kedatangan ataupun waktu antar datang, dan yang G, yang kedua adalah menyatakan waktu layannya. Baik, berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini rumus-rumus dasar. Ini gambar umumnya ya. Jadi untuk gambaran umum, kalau kita perhatikan di sini ada yang dikatakan sebagai jumlah kumulatif pelanggan yang datang sampai T, dan ini tanjakan yang ditunjukkan PYD itu adalah ditunjukkan untuk garis yang atas yang berwarna biru, kemudian PYB itu yang ada di bawah. Jadi maksudnya bagaimana Bu? Ini jumlahnya berbeda-beda karena kasus dari sistem antriannya pun berbeda. Ini contoh saja, jadi jangan bingung ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini teman-teman yang harus kita garis bawahi. Teman-teman akan mengenal dengan istilah ekspektasi. Ada yang pertama adalah ekspektasi waktu antar datang pelanggan. Kita simbolkan dengan simbol apa teman-teman di sini? EI. EI, betul. Ketika sudah berbicara ekspektasi waktu antar datang pelanggan, berarti ketika datang, ya kan? Ketika datang, itu istilah pertama yang muncul EI. Ketika masuk ke dalam suatu sistem, maka muncul istilah apa? EW, betul. Dan ekspektasi jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan di sini itu identik dengan di luar waktu ya. Artinya bahwa ada istilah yang terbentuk, yaitu bentuknya adalah EN. Kalau kita perhatikan, di sini tadi berbicara ekspektasi waktu, dan yang kedua bicara waktu, sedangkan yang terakhir itu adalah berbicara ekspektasi jumlah pelanggan yang diharapkan masuk ke dalam suatu sistem. Dan kita kenal dengan istilah adalah EN. Rumusnya bagaimana, Bu? Nah, ini dasar-dasar matematika. Teman-teman jangan bingung. Tiba-tiba muncul limit. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang harus teman-teman ketahui ya. Hanya penggambaran dasarnya saja. Tapi ketika teman-teman sudah diminta melakukan suatu perhitungan, maka perhitungan rumus dasarnya ataupun rumus umumnya yang patut teman-teman ingat itu adalah rumus yang ada di 1-1 ataupun rumus yang ada di 1-2. Terlihat di sini teman-teman semua? Iya, Ibu, terlihat. Ya, rumus EW atau ekspektasi waktu di dalam suatu sistem antrian, nilainya adalah sama dengan EI dikalikan dengan EN. Ya, jadi ada ekspektasi waktu kedatangan dikalikan dengan ekspektasi jumlah pelanggan yang didatang. Ini rumusnya, EW adalah atau sama dengan dari EI dikalikan dengan EN. Gitu teman-teman. Kebayang sampai di sini? Ya, nanti dibikin kotak atau distabiloin. Oh, ini rumus EW. Berikutnya, kita lihat nih teman-teman. Ayo, kita coba jawab yang pertama. Yang pertama itu bagaimana? Ada yang bisa mau menjelaskan? Saya coba panggil, ada siapa ya? Oh, coba Peter. Halo Peter. Ya, Bu. Em, Hai Peter. Coba yang ya, satu Bu. gimana menjelaskannya? Yang satu kedatangan bersifat acak, yang sistem pelayanan bersifat acak juga dengan jumlah server 7, dengan tingkat kedisiplinan first in first out, duluan datang duluan dilayani, dan Mhm, tingkat penerimaan bersifat tak hingga, artinya dia mhm, bisa menerima pelanggan dalam jumlah berapapun dan jumlah mhm. populasi tak hingga. Betul, terima kasih. Acak di situ artinya bahwa distribusinya eksponensial ya. Baik, terima kasih Peter. Berikutnya. Bu, bentar Bu, izin tanya Bu. Eh, Mhm, kadang boleh. dia kan bersifat eksponensial, bisa bersifat Poisson, bisa bersifat Erlang. Itu maksudnya gimana-gimana aja Bu perhitungannya? Apa berbeda-beda? Berbeda-berbeda, betul. Nanti ketika seandainya Peter melakukan suatu perhitungan dan ternyata dia adalah distribusi Poisson, maka rumusnya bukan yang digunakan bukan rumus itu.
Distribusi yang akan digunakan adalah distribusi Poisson. Tapi ketika eksponensial, maka distribusi yang digunakan adalah distribusi eksponensial. Seperti ini contohnya. Kelihatan nggak untuk yang pen saya? Iya. Ketika suatu X itu adalah berdistribusi eksponensial. Eksponensial, nih, eksponensial lambda. Ya, maka nilai dari fx-nya itu adalah sama dengan E pangkat min lambda, lambda berpangkat X dibagi dengan X faktorial. Di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Tapi ketika X itu adalah berdistribusi Poisson, rumusnya bukan lagi eksponensial. Ya, nah nanti rumusnya itu berbeda. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, Bu. Dan nanti ekspektasi juga berbeda. Untuk ekspektasi yang X di atas, dia berdasarkan ekspektasi dari eksponensial. Sedangkan tuh yang di bawah, ekspektasi yang digunakan itu adalah ekspektasi yang ada di Poisson itu sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, berikutnya ada siapa ya? Ada Melda. Halo Melda. Melda ada di tempat? Oh sih, saya kasih gambarannya. Halo, siapa lagi di sini? Ada Amaliatus. Amaliatus. Iya, Ibu. Untuk yang kedua bagaimana? Untuk waktu antar datangnya itu eksponensial. Kemudian untuk yang waktu layarnya itu general atau umum. Kemudian Hmm, saluran pelayanannya ada 9. Kemudian untuk disiplin pelayanannya pakai last in first out. Kemudian Oke, untuk jumlah pelanggan maksimumnya dia 23. Untuk baik. populasi pelanggannya tak Mm-mm. terhingga. Baik, terima kasih. Yang lain Hmm. bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Aman ya? Oh, oke, maaf teman-teman. Sekarang kita coba kasih gambaran. Saya merevisi sedikit di sini. Kelihatan ya di sini? Bu. Nah, kelihatan baik. Saya coba tulis di sini. Ini adalah X berdistribusi Poisson, ya. Misalkan distribusi Poissonnya adalah lambda, maka fungsi densitasnya atau fx kecilnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Ya, nilainya sama dengan eksponensial min lambda dikalikan lambda berpangkat x dibagi dengan lambda dibagi dengan x faktorial. Sedangkan untuk distribusinya, kalau seandainya adalah eksponensial, saya tulis di sini eksponen, saya hapus. Ya, untuk eksponensial rumusnya yang harus teman-teman ketahui nanti berbeda. Pensilnya jalan nggak ya? Jalan ya? Jalan, Bu. Jalan, Bu. Baik. Maaf apabila agak sedikit terlambat di situ. Eksponensial misalkan theta, maka rumusnya adalah fx adalah sama dengan 1/θ dikalikan dengan eksponensial min x per theta, di mana x-nya adalah lebih besar daripada 0. Ini teman-teman. Berbeda ya? Dari fungsi densitasnya saja, itu teman-teman akan mengenal banyak sekali bentuk distribusi yang berbeda. Maka untuk efeknya pun berbeda, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi teman-teman bisa mencari apa sajakah fungsi densitas yang akan mempengaruhi dari masing-masing ini. Saya coba buka kolom chat. Oh iya, tidak apa-apa. Paham ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Berikutnya, kita lihat
Di sini rangkumannya bisa dibaca, teman-teman. Sekarang saya akan mengajak teman-teman. Ini ya, nanti dibaca lagi. Kalau kita perhatikan rumusnya, kira-kira untuk nomor 1, jawabannya apa? B, Ibu. B. Ya. Kenapa B? Hal yang pertama yang harus diperhatikan, first in, first out ya. Berarti hanya jawaban A atau B. Ya, iya, Bu. Ya. Yang berikutnya, yang pertama umum dan yang kedua umum. Tentu menggunakan G dan G. Ya, tidak? Iya, Ya, terlihat. jawabannya B. Berikutnya untuk nomor 2. Bagaimana cara menjawab nomor 2? Coba dihitung dulu. 2. 2. Rumusnya apa tadi? EW per EI. Ini boleh saya hapus atau tidak? Atau mau di Boleh. screenshot terlebih dahulu? Sudah. Sudah. Yang lain bagaimana? Saya izin buka tab yang lain ya. Oke, saya new tab. Tadi kita tahu bahwa rumusnya adalah EW, gitu ya, adalah sama dengan EI dikalikan dengan EN. Sekarang kita lihat, tadi EI-nya berapa? Coba teman-teman kembali lagi ke BMP. 0,25. 0,25 jam. 0,25 jam. Gitu ya. Lalu untuk EN-nya berapa? Yang ditanya apa? Yang ditanya EN. Oh, EN. Baik. EW-nya atau expected time-nya sama dengan 0,5 jam. 0,5 jam. Baik. Berarti EN-nya itu adalah sama dengan, EW per EI. EW, ya, ya? EW per EI. EW per EI. Iya, betul sekali. E-nya itu adalah sama dengan EW dibagi dengan EI. EW-nya berapa? 0,5. 0,5. EW-nya berapa? 0,25. 0,25 gitu ya. Jam ini per pelanggan. Gitu ya. Nah, berarti nilainya adalah sama dengan 2 pelanggan. Bisa sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa, Bisa. Ibu. Alhamdulillah. Coba saya drag dulu ke atas. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3. Bisa nomor 3? Berapa hasilnya? 3. 3 Ya, jam. dari mana sampai mana? EW sama dengan EI kali EI EN. EI dikali dikali EN. EN. Betul, EI-nya 0,5 dikalikan dengan E-nya, yaitu 6 sama dengan 3. Hebat. Bisa ya? Baik, saya izin untuk melanjutkan ke modul 2. Coba teman-teman perhatikan. Untuk modul 2, jadi dasar-dasar itu teman-teman akan gunakan. Tahu rumus EW adalah sama dengan EI dikali EN. Dan seterusnya, rumus dari expected time ataupun time expected-nya ini akan kita gunakan sampai dengan menggunakan rumus-rumus turunan lainnya yang sedikit lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Tadi sederhana bahwa rumus dasarnya itu adalah EW sama dengan EN dikalikan dengan EI. Nanti EN-nya ada lagi rumus lainnya, EI-nya ada rumus lainnya, tergantung dari nilai ataupun faktor utilitasnya atau row. Teman-teman sudah melihat simbol row di situ? Coba nanti kita kenalan lagi ya. Kita coba buka modul keduanya. Modul kedua ini ada KB1 dan juga KB2. Sekarang kita masuk ke KB1, di mana sistem antriannya itu dengan jumlah layanannya itu ada satu saja. Notasi-notasi penting yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama itu adalah lambda. Lambda itu dikatakan sebagai laju datang. Nah, lambda ini nanti akan kita gunakan, teman-teman, untuk melakukan suatu perhitungan terhadap faktor utilitas. Jadi harus tahu faktor lambda, kemudian harus tahu faktor mu. Mu itu adalah waktu layan. Jadi ada datang. Datang itu lambda. Ketika dilayani di dalam sistem antrian, itu dengan simbolnya adalah mu. Nanti ada lambda
N artinya adalah laju datang dari keadaan ataupun pelanggan sebanyak N. Kemudian ada rho. Di sini rho kelihatan? Itu adalah faktor utilitas. Nah, ini faktor utilitas inilah yang nanti akan menentukan suatu besaran probabilitas ketika jumlah yang datang itu tidak ada sama sekali atau ada N segitu. Kemudian ada PN. PN itu adalah probabilitas yang tadi kita katakan. PN itu artinya probabilitas pelanggan yang ada di dalam antrian itu adalah sebanyak N. Kemudian ada lambda efektif. Lambda efektif di sini adalah laju datang rata-rata efektif. Nah, nanti rumusnya ada lagi di sini, teman-teman bisa baca. Lalu EN, tadi apa EN, teman-teman? Ekspektasi Jumlah pelanggan jumlah dalam sistem. pelanggan dalam sistem. Nah, teman-teman harus bisa bedakan antara jumlah pelanggan di dalam sistem ataupun antrian. Ketika muncul antrian di sini, maka akan ada simbol kecil bernilai atau besarannya Q. Ketika sudah masuk Q, ada simbol kecil di sini di bawah, ya. Itu dikatakan sebagai antrian. Kemudian ada EW. EW itu adalah expected atau ekspektasi waktu sistem, ya, yang ada di dalam sistem, lalu ED. Nah, ini tambahannya teman-teman. Tadi hanya ada simbol EN, ada simbol EW, dan ada simbol EI. Lalu di sini ada tambahan ED. ED itu adalah ekspektasi waktu antri, di mana waktu rata-rata pelanggan berada di dalam suatu antrian. Lalu EI, ekspektasi waktu antar datang pelanggan, yang besarnya itu adalah sama. Lalu ada ekspektasi waktu layan pelanggan. Nah, ini dengan simbolnya adalah EX. Jadi yang baru ada banyak ya teman-teman ya. Ada lambda, ada mu, dan seterusnya. Yang lama hanya EN, ada EW, dan EI. Sampai di sini. Untuk membaca dari simbol-simbol ataupun notasi umumnya, ada pertanyaan atau tidak teman-teman semua? Bisa diikuti semua ya? Bisa. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Jangan panik ya. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke dalam rumus-rumus. Teman-teman, ketika sudah masuk ke dalam suatu rumus perhitungan, teman-teman bisa mewarnai rumus-rumus yang akan digunakan itu apa saja. Contohnya ini teman-teman. Coba lihat di sini. Teman-teman bisa memperhatikan. Hmm, ini di 2.2. PN atau probabilitas banyaknya pelanggan sebanyak N itu rumusnya apa teman-teman? Lambda dibagi mu berpangkat N dikalikan dengan P0. Gitu ya? P0 itu sendiri adalah 1 dikurangin dengan rho. Dari mana P0? P0 itu adalah probabilitas tidak ada pelanggan teman-teman. Ini rumusnya. Mana ya? Nih rumusnya. Nanti ada di rangkuman nih. P0 adalah sama dengan lambda dibagi dengan mu. Terlihat di sini teman-teman semua? Iya, Ibu terlihat. Ya, nanti silakan diberi kotak di buku panduannya. Ya, bila disanding, silakan dikotakan, diwarnai boleh. Lalu nanti ada PN. PN itu rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di rumus 2.2, dikotakan PN atau probabilitas ketika jumlah pelanggannya adalah sebanyak N, rumusnya adalah P0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan mu berpangkat N, dengan syaratnya adalah N lebih besar daripada 0. Artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai dengan seterusnya. Catatan teman-teman, ketika melakukan suatu perhitungan terhadap suatu probabilitas, itu jumlah dari probabilitas tersebut adalah harus 1. Tidak boleh lebih dari 1. Apabila teman-teman menghitungnya, ketika dijumlahkan nih, probabilitas ada 1 pelanggan, probabilitas ada 2 pelanggan, 3 pelanggan, sampai 4 pelanggan, sampai dengan 10 pelanggan. Ternyata nilainya tuh dijumlahkan lebih dari 1. Artinya, perhitungan teman-teman itu salah. Paham sampai di sini? Yang namanya probabilitas, itu besarannya adalah berada di antara 0 sampai dengan 1. Tidak akan lebih daripada 1. Dan biasanya, ketika semakin besar banyak pelanggan yang akan kita hitung, maka probabilitasnya pun akan semakin kecil. Seperti itu, teman-teman. Saya lanjutkan. Setelah menghitung probabilitas ketika tidak ada pelanggan, ini teman-teman, terlihat untuk rumus 2.3 dan 2.4. Ada di tampilan layar teman-teman semua?
Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada. Ya, teman-teman nanti bisa menggunakan dua rumus yang berbeda ini, tergantung dari yang diketahui di dalam soal. P0 adalah sama dengan 1 dikurangin dengan lambda dibagi dengan mu. Atau bisa juga ketika di dalam soal tidak diberikan lambda dan tidak diberikan mu. Tapi teman-teman langsung diberitahukan rho. Ya, rho ini adalah faktor utilitas. Maka rumus yang teman-teman bisa gunakan ketika menghitung probabilitas tidak ada pelanggan, yaitu P0 sama dengan 1 dikurangin dengan rho. Gitu. Sampai di sini dimengerti atau tidak? Ada dua ya rumusnya ya teman-teman ya. Bisa menggunakan rumus yang atas atau bisa menggunakan rumus yang bawah. Ada pertanyaan dulu tidak sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini ya teman-teman. Jadi rumus P0-nya dapat, maka rumus PN-nya itu sama dengan 1 dikurangin dengan rho dikalikan rho berpangkat N. Ini bisa juga dikotakkan ya teman-teman ya. Kemudian diminta untuk ekspektasi jumlah pelanggan di dalam EN. Ekspektasinya itu EN, rumusnya adalah sama dengan, ini teman-teman, terlihat tidak? Rho dibagi 1 dikurangin dengan rho. Ya, kemudian kita menghitung ekspektasi waktu di dalam suatu sistem atau EW. Rumus dasarnya itu nih teman-teman. EI dikali dengan EN. EI di sini besarannya adalah 1 dibagi dengan lambda. 1 dibagi lambda. EN di sini rumusnya adalah rho dibagi 1 dikurangin dengan rho. Ya, jadi bila sudah mendapatkan nilai EN, maka teman-teman bisa menggunakannya di dalam suatu perhitungan terhadap EW. Lalu untuk EI-nya, tadi saya katakan, apabila di soal sebelumnya itu diberikan nilainya, tapi untuk di bab kedua, itu kita diminta untuk menghitung nilainya dengan rumus adalah 1 per lambda. Lihat di sini. Lalu ada juga rumus yang lain, EW itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan mu dikalikan dengan 1 min rho. Dan kalau teman-teman perhatikan, rumusnya ini banyak ya, jadi teman-teman hati-hati. Kemudian untuk EQ adalah ekspektasi jumlah pelanggan di dalam antrian, ENQ. Rumusnya adalah rho kuadrat dibagi 1 dikurangin dengan rho. Coba kita lihat contoh soal 2.1 teman-teman. Nih, ini soal A sampai dengan I itu berbicara. Yang pertama, probabilitas tidak ada pelanggan. Berarti P0. Paham sampai di sini? Yang kedua, B. Probabilitas ada 5. Berarti P berapa, teman-teman? 5. P5. Betul. Lalu probabilitas ada paling banyak 4 pelanggan. Berarti akan ada P0, P1, P2, P3 sampai dengan P4. 4. Betul. Lalu yang ke D, itu paling sedikit 7 pelanggan. Ya, paling sedikit itu 7, berarti dari 7, 8, 9, sampai dengan seterusnya. Lalu, kemudian yang E, dikatakan sebagai jumlah pelanggan di dalam sistem. Berarti ini EW ya? EW bukan? Jumlah pelanggan dalam sistem? EN. EN, betul. Kalau EW adalah ekspektasi waktu dalam sistem. Lalu untuk ekspektasi waktu antrian, apa waktu antrian? ED. ED, betul. Lalu ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian. Apa tadi? ENG. Betul, karena ada kata-kata antrian. Ekspektasi jumlah pelanggan yang dilayani di dalam pelanggan oleh pelayan. Jumlah pelanggan yang dilayani adalah yang dilayani oleh pelayan tadi Dalam sistem antrian, Bu. yang dilayani dalam layanan berarti dia menggunakan simbol EX ya. Waktu. Jumlah ya, tergantung pelanggannya itu dalam sistem ataupun antrian, betul. Baik, sekarang kita lihat.
cara menjawab soalnya. Teman-teman bisa buka bukunya ya. Ketika nanti kita masuk ke dalam contoh soal, takutnya teman-teman bingung. Kita lihat di sini diberikan di dalam soal lambdanya sebesar berapa? 3. 3. Ke Mu-nya sebesar berapa? 5. 5. 5. Lalu kita lihat sistem antriannya. MM1GD tahingga. Berarti dia distribusi waktu antar datangnya berdistribusi Eksponensial. eksponensial. Eksponen. Distribusi waktu lainnya berdistribusi Eksponensial. eksponensial. Jumlah layanan yang diberikan oleh fasilitas tersebut adalah sebesar 1. 1. Lalu disiplin antriannya adalah GD atau General Jadi mineral General Distribution. Iya, kemudian yang ke ini apa? Jumlah pelanggan yang bisa masuk ke dalam sistem itu tak terhingga dari jumlah pelanggan atau jumlah populasi 1. yang ada yang akan masuk ke dalam sistem itu tak hingga besarannya. Baik teman-teman, diminta probabilitas tidak ada dalam sistem, tidak ada pelanggan berarti P0. Tadi rumus P0 adalah sama dengan P0 sama dengan lambda dibagi mu. Iya nggak? Ya. Di sini sayang. Nih, kita buka BMP-nya pelan-pelan nih. Terlihat? P0 itu sama dengan 1 dikurangi dengan rho. Rho di situ adalah lambda dibagi mu. Berarti rumusnya adalah P0 sama dengan 1 dikurangin lambda dibagi mu. Kita pakai ya rumus di 2, 3 untuk mengerjakan soal. Jadi rumusnya adalah menjadi seperti ini. Hal pertama yang teman-teman harus cari itu di modul kedua sudah pada tingkat tahapan perhitungan yang lebih kompleks. Jadi teman-teman harus mencari rho terlebih dahulu. Rho rumusnya adalah lambda dibagi dengan mu. Ya, lambda dibagi dengan mu. Kita lihat lambdanya 3 dan mu-nya 5. Berarti 3 dibagi 5 adalah 0,6. 0,6. Betul, 0,6 ini. Lebih besar dari 1 apa lebih kecil daripada 1? Lebih kecil daripada Lebih kecil 1. daripada 1. Dan biasanya di dalam soal, baik itu modul kedua di KB1 ataupun KB2, nanti KB2 lebih lebih dalam, itu teman-teman harus tahu terlebih dahulu berapa besaran rho-nya. Karena akan ada dua distribusi yang berbeda. Ketika rho bernilai sama dengan 1, ketika rho bernilai tidak sama dengan 1. Kalau kita perhatikan di sini, rho yang diberikan di dalam soal itu adalah 0,6. 0,6 itu artinya tidak sama dengan 1 ya teman-teman ya. Ya, Ibu. Ya, apabila tidak sama dengan 1, maka rumus yang akan teman-teman gunakan adalah rumus yang mana? Misalkan yang pertama, rumus ketika rho sama dengan 1. Yang kedua adalah rumus ketika rho tidak sama dengan 1. Akan gunakan rumus 1 atau rumus kedua? Rumus kedua. Kedua. Ya, betul. Rumus kedua. Dan itu akan dipakai untuk menjawab soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus menghitung terlebih dahulu nilai dari rho tersebut. Sampai di sini dipahami, teman-teman semua? Baik, terima kasih. Setelah dapat rho, teman-teman bisa menghitung rumus P0. P0 itu adalah sama dengan 1 dikurangin dengan rho. Ya, 1 dikurangin 0,6 adalah sebesar 0,4, teman-teman. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Berikutnya adalah probabilitas ada 5 pelanggan di dalam suatu sistem. Berarti P5. P5 itu rumusnya tadi apa? P0 gitu ya. P0 dikalikan dengan rho berpangkat N. Berarti P0-nya tadi sudah dapat ya, yaitu sebesar 0,4. 0,4 dikalikan dengan rho pangkat 5-nya. Oke, sebentar. Kayaknya nge-lag kan laptop saya. Gitu ya. Kemudian kita coba lihat di sini. Oke. Sekarang kita lihat di sini untuk yang ketiga. Ketiga teman-teman diminta menentukan suatu probabilitas paling banyak itu ada 4. Berarti kalau paling banyak 4 itu teman-teman akan menghitung probabilitas ketika tidak ada pelanggan, ketika hanya ada 1 pelanggan, 2 pelanggan, 3 pelanggan, dan 4 pelanggan ya. Menggunakan rumus dasarnya yaitu PN itu sama dengan rho dikalikan dengan rho pangkat N. Dan kalau kita lihat di sini,
Ya, row PN itu sama dengan row dikalikan dengan row pangkat P0 dikalikan row berpangkat N. P0-nya tadi udah dapat ya. Ini dapat dari mana? Oke, sekarang kita tulis aja ya, biar teman-teman tidak bingung. Tadi dapat, kita coba kerjakan aja. Ini saya hapus ya, notab ya. Tadi lambdanya 3 dan mu-nya 5. Saya tulis sistem antriannya tadi apa? Bisa tolong dibaca sistem antriannya? M1 GD sama M, M1, Eksponensial GD, dan lambda. lambda tak tak hingga. hingga. Baik, diketahui apa tadi? Diketahui Lambdanya sama dengan sebesar 3 pelanggan 3 pelanggan, 3 pelanggan, per jam. gitu ya. Per jam ya. Ya Bu, per jam. Kemudian mu-nya berapa teman-teman? Mu-nya 5 pelanggan per 5 jam. pelanggan. Baik. Ya, kemudian kita diminta untuk menjawab. Kita jawab ya. Yang pertama itu adalah probabilitas tidak ada pelanggan. Tadi teman-teman masih ingat rumusnya P0 itu adalah sama dengan 1 dikurangin dengan rho. Ya, berarti adalah 1 sama dikurangin dengan lambda dibagi dengan mu. Paham? Dan teman-teman harus cari dulu di sini. Rho adalah sama dengan, saya tulis ini ya, rho adalah sama dengan lambda dibagi dengan mu. Lambda dibagi mu, lambdanya 3 dan mu-nya adalah 5. Berarti hasilnya sama dengan 0,6. Ya, berarti ketika saya sudah tahu bahwa rho-nya adalah 0,6, maka akan saya lakukan suatu substitusi teman-teman di sini. Saya ganti nilainya jadi 0,6. Berarti 1 dikurangi 0,6 berapa teman-teman? 0,4. Ya, betul. 0,4. Ini dia, dapat P0. Artinya, probabilitas bahwa tidak ada pelanggan di dalam sistem antrian itu adalah sebesar 0,4 atau 40%. Kemudian yang B. Yang B itu diminta P5. 5. Ya, masih ingat nggak rumus PN tadi apa? P0 dikalikan kali dengan rho P5. berpangkat N. Dengan catatan N-nya lebih besar dari 0. Ya. Nah, ketika diminta 4, maka rumusnya adalah P0 dikali dengan rho-nya berpangkat 4. 4. Baik, tadi P0-nya berapa? 0,4. 0,4. Lalu rho-nya berapa? 0,6. Iya, betul. 0,6 berpangkat 4 ya, teman-teman. Teman-teman, teman-teman punya handphone, Android atau Apple? Nanti bisa download ya. Saya kasih tahu ada namanya kalkulator scientific. Jadi scientific namanya scientific calculator plus 991. Coba cari di handphonenya. Kelihatan enggak? Bu, kalau ujian kalkulator boleh dibawa nggak? Teori antrian. Tergantung. Jadi ada ujian yang boleh membawa kalkulator, ada ujian yang tidak boleh membawa kalkulator. Jadi nanti dilihat dulu ya ketetapannya seperti apa ya. Ya Bu. Ya. Biasanya bisa Bu, tapi yang terpisah tunggal. Oh, baik. Nanti diikutin saja gimana ketentuannya ya. Nanti seandainya teman-teman nih kalkulatornya mau belajar nih, misalkan di ujian tidak boleh membawa handphone, karena kan di dalam handphone itu kan kita mau menggunakan kalkulator. Sebenarnya kalkulator di dalam handphone itu tidak diperbolehkan, hanya boleh adalah kalkulatornya saintifik. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak mau membeli handphone kalkulator itu, teman-teman bisa belajar nih, namanya kalkulator saintifik. Kelihatan nggak? Bu, kelihatan Bu. Ya, nanti teman-teman bisa download di sini ya. Nanti download kemudian bisa melakukan suatu perhitungan, perpangkatan, pembagian. Ini
dipakai sekali pada saat teman-teman melakukan perhitungan yang cukup kompleks. Ya, karena di sini ada sistem pembagian yang bisa membantu teman-teman melakukan perhitungan. Sekarang kita lihat 0,4 ya. 0,4 dikalikan 0,6 berpangkat 4. Hasilnya berapa? 0, oh bukan 4 ya, berarti ada 5. Oh maaf. Berarti saya ganti di sini 5. Saya hapus dulu. Berarti di sini 5 ya. Berarti di sini kita bikin 5, ini kita bikin 5. Maka rumus yang kita gunakan adalah P5 itu sama dengan P0 dikalikan rho berpangkat 5. Berarti di sini 0,6-nya adalah berpangkat 5 gitu. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan kalau kita lihat di sini berapa teman-teman? 0,0 Iya, 0,03110. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan perhitungan bisa menggunakan bantuan scientific calculator. Lalu untuk yang C tadi rumusnya apa? Yang ditanya apa? Paling banyak 4 ya? pelanggan. Ya, katanya paling banyak 4. Berarti kalau kita hitung atau kita tentukan dalam satu rumus, sigma ketika N-nya sama dengan 0 sampai dengan 4 dari Pn. Berarti ada P1 gitu ya. Kelihatan? Ditambah P2, ditambah dengan P3, ditambah sampai dengan P4, teman-teman. Lihat di sini. Berarti bisa menghitung ya, P1-nya. Tadi sudah dapat, belum? Oh, P0-nya belum tertulis ya. Ditambah dengan P0. Ditambahin sini ya. Ditambahkan dengan P0. P0-nya sudah dapat? Sudah. Kemudian P5-nya tidak dibutuhkan. Berarti kita akan mencari P1 ya. P1 berarti rumusnya apa teman-teman? P0. Ini ya teman-teman. Kali P1. Iya, betul. Ini ya, saya bikin kotak merah supaya terlihat. Pn sama dengan P0 dikalikan rho berpangkat N. Berarti ketika dia di sini N-nya 1, maka saya akan mengalihkan di sini rho-nya berpangkat 1. Berarti hasilnya jadi berapa? P0-nya 0,4. Dikalikan rho-nya 0,6. Sama dengan 0,24. Baik. Lalu P2. Berarti P0 dikalikan dengan rho-nya berpangkat berapa? 2. Berpangkat 2. Betul. Berarti saya punya nilai hasil di sini 0,4 dikalikan rho-nya berpangkat 2. Berapa tuh hasilnya? 0,4 dikali 0,6 pangkat 2. 0,144. Baik, 0,144. Terima kasih. Berikutnya untuk P3. Berarti sama dengan P0 dikalikan dengan rho-nya berpangkat 3. Betul. Nanti diisi P0-nya dapat 0,4 gitu ya. Dikalikan 0,6 berpangkat 3. Berapa hasilnya? 0,0864. 0,0864. Oke. 0,0864. Gitu ya. Berikutnya Ya. untuk P4. Rumusnya adalah sama dengan P0 dikali rho berpangkat 4. Gitu ya. Berarti hasilnya jadi kita tulis 0,4 dikalikan dengan 0,6 berpangkat 4. Berarti sama dengan 0,05184. 0,5184. Betul sekali. Nah, ini nanti teman-teman jumlahkan. P1-nya 0,24, ditambah P2-nya 0,144, ditambah P3-nya 0,864, ditambah P4-nya 0,05184, ditambah P0-nya tadi 0,4. Nanti dapat hasilnya. Berapa teman-teman? 0,92224. 0,92224. 9? 2224. 224. Baik, terima kasih. Ini dia teman-teman. Lihat. Lebih kecil dari 1 kan? Nah, ini total dari probabilitas paling banyak 4. Apabila paling banyak berarti batas atasnya adalah 4. Apabila paling sedikit berarti batas bawahnya. Seperti itu teman-teman.
Kebayang semua di sini? Paham, Bu? Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lihat paling sedikit 7 pelanggan. Berarti paling sedikit 7 pelanggan. Artinya bahwa teman-teman akan melakukan suatu perhitungan. Ini akan menggunakan dasar dari probabilitas. Ini mau di screenshot dulu atau tidak? Saya mau hapus. Sudah, Bu. Sudah di SS. Oke, terima kasih. Saya izin hapus ya. Apabila diminta paling sedikit 7, ya. Ini yang D. Paling sedikit 7 berarti adalah sigma ketika N-nya sama dengan 7 sampai dengan T hingga. Ya, PN berarti dimulai dari P7, P8, ditambah dengan P9, ditambah Kan sampai dengan seterusnya. Sekarang kita lihat di dalam sistem itu N-nya tidak diketahui ya. Ada nggak N-nya? Jumlah pelanggan yang mana teman-teman? Ini ya, Tak hingga. yang belakang ya? Enggak. Nah, betul, Iya, tak hingga iya. teman-teman. Maka di sini saya tulis tak hingga ya. Oke, terlihat di sini. Dan kita bisa menggunakan konsep dasar dari suatu probabilitas, teman-teman. Jadi, ketika saya bikin ilustrasikan ke dalam suatu garis bilangan ya. Terlihat di sini garis bilangan yang saya gambarkan? Terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Apabila paling sedikit adalah 7, berarti 7 masuk di dalamnya ya. Dan kalau kita lihat, Iya, yang akan kita hitung adalah peluang yang ada di sebelah kanan. Betul kanan. atau tidak? Selalu. Betul, Bu. Ini saya arsir ya. Ini yang akan kita hitung probabilitasnya teman-teman. Tapi karena kita tidak tahu berapa banyak pelanggan yang tersedia, maka kita tidak akan bisa stop ibaratnya. Tidak berhenti sampai tak hingga besarannya. Akibatnya kita akan menggunakan dua rumus ya. Di mana ini akan saya katakan sebagai probabilitas ketika N-nya itu adalah kurang dari 7. Dan yang di kanan akan saya katakan probabilitas ketika N-nya adalah lebih dari sama dengan 7. Terlihat di sini teman-teman semua? Ya. Baik, saya akan tuliskan ya di sini sebagai konsep dasarnya bahwa kita akan mengenal istilah peluang ketika N-nya lebih kecil daripada 7, ditambahkan ketika peluang ketika N-nya adalah lebih besar dari sama dengan 7. Tadi berapa jumlah peluang ketika dijumlahkan semuanya teman-teman? Satu. Satu, betul. Artinya ketika kita diminta untuk menghitung peluang ketika N lebih besar dari sama dengan 7, berarti yang ini rumusnya ya. P, N ketika lebih dari sama dengan 7, rumusnya adalah sama dengan 1 dikurangi Kurang. ketika, N kurang dari 7. betul sekali. Berarti yang kurang dari 7, N-nya berapa aja teman-teman? Dari 0 sampai 6. Benar sekali. Dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 6. Nanti teman-teman hitung semua. P0, P1, P2, P3, P4, P5, sampai dengan P6. Gitu ya. Tadi kita udah dapat. Kita tulis di sini ya. Berarti rumus yang ini besarannya adalah sama dengan 1 dikurangin. Ya, P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 lalu ditambah sampai dengan P6. Sekarang kita lihat yuk. Berarti 1 dikurang. P0 tadi berapa? 0,4. 0,6. Ya, P1. Hah? 1 dikurangi dengan P0. Oh, 1 kurang. Ayo. P0 atau 1 kurangi P0, Ibu? P0. P0 P0. P0 adalah sama P0-nya dengan 0,4. 0,4 Oh, P1-nya P0,4 P1-nya ya. 0,2. Iya, betul. Ya, baik. P0-nya 0,4. P1-nya berapa? 0,24. 0,24. Baik, saya tulis di sini. Tadi udah dihitung ya. 0,24. Yang belum kita hitung tuh P6 ya. P2-nya berapa tadi? 6 sudah. 0,144. 1,144. 0,144. Ditambah P4-nya 0,864. 0,864 gitu ya. Tambah P5 udah kita hitung tadi ya. 0, 0,5184. 0,5184. Baik. Itu P4. 0,051.
84. 0, 1, 2, 3, 4. 0,05184, betul nggak? Betul. 5184 yang 4. 0,0 Ada itu, Bu. nolnya, Bu. Ada nolnya depan 0,08, Yap. 0,05. 05. 0,05. Baik. 5, Bu. Baik. Terima kasih. Betul? Ya. P0, P1, P2, P3, P4. P5 kita udah dapat ya? P5 berapa tadi? 0,311. 0,4. 0,03110. 0,03110. Baik. Nah, P6 yang belum kita dapat ya. Tadi Oh, bagaimana cara menghitung P6? Kita hitung P6. 0 0,4 dikali 0 rho kali pangkat 10 6. pangkat 6. Betul, P6. Kita tulis ya di sini ya. Nih, P6 itu adalah sama dengan P0 dikali rho-nya berpangkat 6. Iya, P0-nya tadi 0,4, rho-nya tadi 0,6 ya. Berpangkat Ya, 6. Dapat berapa hasilnya? 0,01866. Oh, baik. Saya dapat nih. Nggak ada 2, Bu. 0,01866. Oh, tidak ada dua, maaf. Tidak ada 2. 01866. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Lalu cepat ya nulisnya, maaf ya. Ya, nanti teman-teman ketika ujian itu bisa memilih 4 di belakang koma atau 5 di belakang koma ya. 4 angka Pakai atau 5. pembulatan ya, Bu? Iya pembulatan, tapi diambil hanya 4 angka atau 5. Jangan 2, jangan 3, terlalu kecil. Usahakan 4 atau 5. Ya, Baik, Bu. nanti dijumlahkan dapat hasilnya 1 dikurangin berapa ini? Semuanya? Iya. 1, 2. Coba 0,97201. 0,97201. 97 201. 201. Baik, berarti hasilnya jadi 0,02799. Gitu ya? Baik, paham Iya. sampai di sini? Dimengerti atau tidak? Nanti, Bu, tapi lagi dicatat. Alhamdulillah, ye hebat. Lulus semua ya? Amin. Amin. Semangat, semangat. Bisa kok, Ujian beneran open book deh. nggak, Bu? Coba nanti lihat ketentuannya. Saya tidak hafal sih mata kuliah apa aja yang bisa open book ya. Nanti bisa Ya, Bu. dilihat nanti pada saat sebelum ujian ketentuannya seperti apa. Sepertinya Siap. tidak. Sepertinya tidak. Biasanya rumus semua isinya, Bu. Bisa ada. Terus semua ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Baik, berikut ini mau dicatat dulu atau di screenshot? Ya, Bu, Boleh. saya dulu. Saya Boleh. screenshot di laptop. Ya, udah, Bu, di SS. Sudah SS ya. Nanti boleh di SS, nanti ditaruh di Word atau dikirim ke WhatsApp ya. Buka WhatsApp, kirim ke nomor sendiri, kirim screenshotnya itu ke handphone. Udah, Bu. Baik, saya lanjut. Berikutnya adalah berapa ekspektasi waktu sistem. Tadi waktu sistem apa rumusnya? Sistem. EW. Ya, betul. EW. Ya, EW. Rumusnya apa tadi? E, I, kedatangan dikali N atau jumlah pelanggan. EI-nya apa tadi rumusnya? 1 per lambda. Iya, EI itu sama dengan 1 per lambda. Betul. EN-nya? Rho per 1 dibagi min rho. 1 kurang rho. 1 min Ya, rho. kita cari nih ya. Nih, berarti kita hitung dulu. Sini saya tulis sebagai batasan supaya teman-teman tidak bingung. Ya, EI tadi rumusnya adalah sama dengan 1 per lambda. 1 dibagi. Tadi lambdanya berapa teman-teman? 0,4.
Lambda tadi tuh 5 ya? Oh, Oh, enggak. 3, maaf. Oh, 3. Lambda itu 3 ya? 3. Ya, 3. berarti 1 dibagi 3. Kemudian EN. EN tuh tadi rumusnya apa? Rho dibagi Rho. 1 min rho. Iya, 1 dibagi 1 min rho. Rho-nya tadi 0,6 6. dibagi 1 dikurangin rho, berarti 0,4 ya? Sama dengan 2/3 ya? Baik, kita tulis ya. EI-nya 1/3, lalu EN-nya sama dengan 2/3. Berarti hasilnya jadi 2/9. Gitu ya teman-teman. Tidak dalam bentuk pecahan diperbolehkan. Tapi bila yang dipecahkan boleh dibagi nanti 2 dibagi 9 itu sekitar 0,222 dan seterusnya. Bukannya 3/2 ya? 3/2. Iya benar itu Yang Bu. mana? Juga. Ini 3/2 yang ya? rho per 1 min rho. Soalnya 0,6 dibagi 0,4. Iya. Oh, bukan 0,6. 3/2. Oh iya. Terima Iya. kasih. Saya kebalik ya. Iya. Terima kasih. Berarti ini kita balik dan nanti bisa kita coret hasilnya ya. Iya, 0,6 dibagi 4 tuh 6/4. 6/4 itu ketika disederhanakan 3/2. Betul. Makasih ya sudah diingatkan ya. Berarti ini dikalikan dengan 3/2. Berarti bisa dicoret ya. Berarti hasilnya jadi berapa teman-teman? 0,5. 0,5. 1/2 atau 0,5 jam. 5,5. Gitu ya. Paham sampai di sini? Bisa, Ya, Bu. alhamdulillah. Berikutnya soalnya adalah waktu sistem sudah, kemudian jumlah pelanggan dalam sistem ya. Ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem itu adalah ENQ. Enggak EN ya. EN saja. Iya. EN saja. Terima Sudah. kasih. EN. Udah ya tadi ya? Sudah. Oh sudah, kita hitung Maksudnya ya row waktu dibagi menghitung dengan waktu 1 sistem. dikali row. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Lalu ekspektasi waktu antri. Waktu antri tadi apa? ED. ED. Rumusnya adalah row dibagi mu kalikan 1 min row. Saya hapus dulu. Boleh ini? Mulai. Silakan bila ingin di screenshot. Sudah? Baik, saya izin hapus ya. Urut ke berapa tadi, ED? Urut ke G. Berarti G, ya. ED itu sama dengan rho dibagi dengan mu dikalikan dengan 1 min rho. Tadi rho-nya 0,6 ya. Lalu mu-nya sama dengan 5 ya. Iya, 5. Dikali 1 dikurangin rho 0,4. Berarti hasilnya 3/5 kali 2. Berarti sama dengan 3 dibagi 10, 0,3 ya. Berarti 0,3 jam. Paham sampai di sini? Baik, berikutnya ada H. H itu yang ditanya adalah ekspektasi jumlah pelanggan di dalam antrian. Berarti di dalam antrian itu adalah ENQ. Tadi rumusnya apa ENQ? Rho Rho kuadrat kuadrat dibagi dibagi 1 1 min dikurangi rho. rho. Ya, rho kuadrat dibagi 1 min rho. Rho kuadratnya 0,6 kuadrat dibagi 1 min rho adalah 0,4. Berarti berapa ya? 0,36 dibagi 0,4. Berapa teman-teman? 9 ya? 9. Ya, berarti 9 pelanggan. Gitu ya. Berikutnya yang I. Yang I jumlah pelanggan yang dilayani oleh pelayan. Yang dilayani oleh pelayan itu simbolnya apa teman-teman?
oleh pelayan. Ya, nge-lag ya sinyalnya. Maaf ya. Baik, kita akan hitung di situ I-nya itu berarti nanti kita mau melihat yang kita lihat itu dilayani oleh ekspektasi jumlah pelayan akan dilayani oleh pelayanan. Nah, di sini kan karena jumlah pelanggannya itu sampai dengan teh hingga, maka jumlah pelanggannya itu kalau kita lihat nih teman-teman, ekspektasi jumlah pelanggan yang dilayani oleh pelayan itu bentuknya itu adalah teh hingga. Jadi teman-teman tidak usah hitung, melainkan teman-teman bisa melakukan suatu pendistribusian terhadap suatu tabelnya. Dan tabelnya kalau kita lihat ini dibatasi boleh nanti teman-teman seandainya pelanggannya itu sampai 20, berarti teman-teman bisa menghitung ketika N1, 2, 3 sampai dengan 20. Tapi karena bentuknya itu tak hingga, teman-teman itu bisa dibatasi saja supaya gampang ketika melakukan suatu perhitungan dalam rumus sistem antrian tersebut. Sampai di sini, ada pertanyaan atau belum? Dan teman-teman kalau lihat di sini, nanti teman-teman bisa ketika belajar sistem antrian dan apabila ini banyak rumusnya, itu teman-teman bisa membuat suatu buku rangkuman. Catatan kecil khusus teori antrian, misalkan teman-teman punya buku binder ataupun buku tulis dalam satu paket, boleh di situ tuliskan sendiri rumus-rumusnya bagaimana. Kalau kita lihat BMP-nya, di BMP 2.16 ya, ada rangkuman. Nah, di dalam rangkuman ini teman-teman bisa menghitung rumusnya. Dari rumus 1 sampai dengan 6 ya, teman-teman semua ya. 1 sampai 6 bisa dituliskan dan bisa teman-teman hafal pelan-pelan. Gitu ya. Bila senggang dihafal, kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Nanti bisa diingat kembali ketika sebelum ujian. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Halo? Paham, paham, baik. Telepon nggak bisa kalkulator itu, Bu, cuma di Android. Kalau ujian pakai yang Casio, baik. Tidak apa-apa, Ima. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk yang kalau kegiatan belajar kedua, itu hampir sama seperti kegiatan belajar yang pertama. Hanya yang membedakan di sini adalah ketika menentukan suatu rumus. Teman-teman, tips ketika mengerjakan rumus ataupun soal yang ada di KB kedua, maaf ya ini kita stop dulu, stop share sepertinya agak berat. Teman-teman itu bisa melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap row-nya. Di mana row tadi itu adalah lambda dibagi dengan mu. Lihat row-nya apakah tidak sama dengan 1 atau row-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian bisa menggunakan rumusnya itu yang seperti apa. Saya kasih gambaran. Coba bisa dibuka tidak ya? Kelihatan tidak layar BMP saya? Kelihatan. Kelihatan Bu. Masih kelihatan ya? Iya. Saya coba buka dulu. Nih, KB 2 nih teman-teman. Yang saya bilang bahwa ketika teman-teman melakukan suatu perhitungan di KB 2-nya, nih mulai KB 2, teman-teman harus mampu melakukan perhitungan terhadap row. Ya, nanti bisa sesuaikan ketika row-nya itu yang bagaimana. Nih, bisa kita lihat di KB kedua, di halaman 5 titik nih teman-teman. Teman-teman, di sini. Nih, kelihatan probabilitas ketika tidak ada pelanggan atau panel, rumus 2.11. Terlihat ya. Nanti akan ada dua pilihan rumus teman-teman. Yang pertama, row tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 seperti tadi misalkan 0,6. Berarti teman-teman akan menggunakan rumus P0 yang atas atau yang bawah.
Yang atas. Atas. Betul. Berarti P0 rumusnya adalah dari 1 dikurangin row dibagi dengan 1 dikurangin row berpangkat K tambah 1. K di sini adalah banyaknya pelanggan yang masuk ke dalam sistem. Jadi bisa dilihat K-nya itu yang mana. Ya. Kemudian ketika P-nya bernilai sama dengan 1, berarti teman-teman bisa menggunakan rumus yang bawah. Sehingga probabilitas ketika tidak ada pelanggan, rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi 1 ditambahkan dengan K. Paham di sini teman-teman? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Lalu untuk probabilitas ketika ada N pelanggan, ini teman-teman, jumlah pelanggannya ada N. Berarti akan ada 0 sampai dengan K pelanggan, dan syaratnya itu ada 2. Yang pertama ketika row tidak sama dengan 1, dan yang kedua ketika row sama dengan 1. Tapi apabila N atau banyak pelanggannya itu lebih besar daripada yang diberitahukan di dalam soal, misalkan di soal ada 10, tapi ternyata yang diminta adalah 11. Berarti nilai probabilitasnya adalah sama dengan langsung 0. Paham sampai di sini teman-teman semua? Seperti tadi, row-nya sama dengan 0,6. Berarti menggunakan rumus yang atas, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pertama. Yang pertama, betul. Berarti teman-teman akan menggunakan rumus yang pertama untuk menentukan probabilitas untuk N pelanggan. Dimengerti sampai di sini? Bisa, alhamdulillah. Berikutnya, ketika teman-teman diminta untuk menentukan ekspektasi N atau jumlah pelanggan. Ya, jumlah pelanggan di dalam suatu sistem, maka rumusnya sama ya. Ada 2 pilihan. Teman-teman wajib menentukan row terlebih dahulu. Apabila row-nya tidak sama dengan 1, maka teman-teman akan menggunakan rumus yang atas ini, teman-teman, yang saya bilang. Ketika teman-teman menggunakan Android atau bisa menggunakan iPhone tuh ada yang bisa download, ada yang tidak bisa download. Itu ada beberapa juga mahasiswa saya yang terkendala akan iPhone. Nanti ketika melakukan perhitungan, itu lebih mudah ketika menggunakan scientific calculator. Ini contohnya, ada suatu perkalian, ada suatu perpangkatan, nanti tiba-tiba ada suatu pembagian. Ini yang membantu teman-teman ketika menggunakan scientific calculator, ya. Walaupun nanti mau beli kalkulator, bisa beli di toko buku. Tidak usah di Gramedia, beli online aja. Biasanya lebih murah dibandingkan, maaf ya, ke toko buku yang konvensional misalkan. Tapi kalau di diskon biasanya juga lebih murah. Tergantung dari pada saat diskon ataupun tidak. Berikutnya, mohon maaf ya, saya sebut nama tokonya. Lalu ketika di sini ingin menentukan suatu nilai lambda. Ini teman-teman, ketika diminta untuk menentukan lambda efektif, tadi ya, jumlah pelanggan ataupun jumlah rata-rata pelanggan efektifnya, itu adalah sama dengan 1/EI. 1/EI itu rumusnya bisa tergantung dari row tidak sama dengan 1 ataupun row sama dengan 1. Nah, ini akan bersesuaian terhadap rumus yang dimintanya. Ya. Kemudian untuk waktu sistem, teman-teman bisa lihat rumus waktu sistem ya, EN dikalikan dengan EI, atau bisa kita katakan EN dibagi dengan lambda efektif ini teman-teman. Tadi kita tahu EN dikasih tahu, EI dikasih tahu untuk bab 1. Lalu masuk ke bab 2, EN-nya diberitahu. Ini kita hitung ya, di bab 2, di modul 1, modul 2 KB1. EN-nya tidak diberitahu, artinya kita harus menghitung N-nya. Lalu E-nya kita diminta hitung juga. Nah, lanjutannya, ketika di kali kedua, kita EI-nya ini bergantung terhadap lambda efektif, teman-teman. Kalau tadi, EI-nya itu adalah sama dengan 1 per lambda, sedangkan di KB kedua, EI-nya itu adalah sama dengan 1 per lambda efektif, teman-teman. Nah, pada saat penggunaan rumus, maka rumus yang akan teman-teman gunakan adalah lambda efektif yang ada di rumus 2.14. Sampai sini dipahami atau tidak teman-teman semua? Paham, Bu. Paham, Ibu. Bisa ya? Baik, alhamdulillah. Nanti ini latihan soalnya, coba latihan soal lagi gunakan rumusnya, gitu ya. Nah, ini rumusnya EW sama dengan EN dikalikan I atau bisa juga N dibagi lambda efektif. Lalu ED waktu antrinya. Ekspektasi waktu antri adalah EW dikurangi EX atau sama dengan EW dikurangi 1 per mu. Lalu ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian berarti NQ adalah sama dengan ED dibagi dengan I. Masukkan ke dalam rumus, bisa menghitungnya. Oke? Alhamdulillah, teman-teman semua.
Terima kasih. Sebelum diakhiri, kita foto dulu ya. Coba diaktifkan dulu kameranya. Maaf Bu, kamera laptopnya sedang rusak. Oh, baik, tidak apa-apa. Coba untuk teman-teman yang lain, aktifkan kameranya. Saya mau coba grid semuanya. Ada di tempat kerja nggak nih? Saya hitung ya. 1, 2, dan 3.